Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jae-hwan akhirnya bisa membuat Tower of Nightmare di dalam santuari miliknya yang membuat Jae-hwan dan Ethan akhirnya mendapatkan jalan keluar dari Time Cup. Bersamaan dengan itu, Ethan menyadari bahwa kekuatan Jae-hwan yang sebenarnya terletak pada kenangan semua orang yang pernah berada di dalam Tower of Nightmare ini. Di sisi lain, kekacauan sedang terjadi di mana aliansi tidak cukup mengirimkan 2 dewa terkuat dan sekarang malah mengirimkan 3 dewa metaverse. Namun dalam kesempatan itu, Runat bertaruh bahwa Jae-hwan akan baik-baik saja sehingga ia melemparkan time cup itu pada Yi-han. Yi-han dengan cepat langsung menyerap kekuatan time cup dan membuatnya memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan pasukan aliansi lainnya. Bahkan, Yi-han sampai berani mengatakan jika dirinya akan membantai pasukan aliansi bersama dengan Raker terlebih dulu. Yi-han kemudian menggunakan skill miliknya yang mirip sekali dengan Rasengan, tapi pasukan aliansi yang melihat itu langsung bergegas untuk menyerang si pengkhianat secara bersamaan. Bola Rasengan itu berputar semakin kuat dan kemudian meledak hingga menciptakan hembusan besar di sekitar area pegunungan berapi. Tampaknya juga, akibat dari serangan Rasengan itu membuat satu demi satu pasukan aliansi terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Jika dilihat sekarang, kekuatan Yi-han tampaknya telah meningkat secara signifikan setelah menyerap kekuatan yang ada di dalam time cup itu. Entah Yi-han sudah berhasil menjadi seorang awakener atau belum, namun yang pasti tidak ada satupun pasukan aliansi yang bisa mendekatinya untuk saat ini. Melihat bagaimana kuatnya skill yang digunakannya, membuat Yi-han tertawa sombong sambil mengatakan jika inilah kekuatan seorang awakener yang telah ia miliki, meskipun admin yakin jika menjadi seorang awakener tidak akan semudah itu. Yi-han yang berhasil membantai pasukan aliansi menjadi begitu sombong sampai mengatakan bahwa aliansi tak akan pernah bisa untuk melawannya. Ia bahkan mengungkit jika dewa yang dikontraknya yaitu Hex Circle harus hancur karena tidak bisa menahan kekuatannya, dan itu membuat Yi-han makin yakin jika dirinya bisa melakukan segalanya. Namun sayangnya, semua omong kosong yang dikeluarkan Yi-han menjadi sangat tidak berguna karena Raker tampaknya masih baik-baik saja di belakang Yi-han. Raker yang memiliki skill regenerasi manusia super tentunya seperti tidak merasakan serangan itu sama sekali, dan Raker menanyakan apakah cuma segini kekuatan yang didapatkan Yi-han. Yi-han tentunya sangat terkejut karena bagaimana bisa Raker masih baik-baik saja setelah menerima serangannya yang memiliki jangkauan area luas. Sayangnya, Yi-han yang sudah menyerap kekuatan dari time cup masih tidak bisa mengimbangi kecepatan Raker hingga harus tertangkap olehnya. Raker mengatakan entah apapun yang Yi-han lakukan, itu adalah batas maksimal yang bisa dilakukan oleh seekor serangga. Setelah Yi-han tertangkap, Raker tentunya membanding Yi-han dengan sangat kuat. Dan ini juga membuat kita mengetahui seberapa jauh jarak antara kekuatan dewa terkuat metaverse dengan Yi-han yang baru saja menyerap time cup. Serangan Raker ini benar-benar kuat sampai membuat area di sekitarnya harus hancur berkeping-keping karena dampak yang ditimbulkannya. Yi-han yang begitu muda dibanding Raker jadi kebingungan karena seharusnya dirinya sudah mencapai kekuatan dari dimensi lain dengan menjadi seorang awakener. Raker mengatakan jika Yi-han pasti berpikir sudah mendapatkan segalanya, yang padahal Yi-han hanya tergelincir dalam ilusi sesaat yang menggelikan. Raker rasa lebih baik diakhiri dengan cepat saja karena ia akan mengambil time cup itu dari Yi-han dan membangunkannya dalam mimpi yang terlalu indah itu.
Yi-Han menjadi langsung tidak berdaya setelah sumber kekuatannya di dalam Time Cup itu dicabut langsung oleh Riker. Yi-Han berpikir jika ia sudah melakukan segalanya demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari siapapun. Bahkan, Yi-Han mengingat jika ia telah meninggalkan teman-temannya 500 tahun lalu beserta mengkhianati dewa yang telah menerimanya sekian lama. Namun sekarang ini, semua yang dilakukan oleh Yi-Han terasa tidak berguna sama sekali karena Riker telah memutuskan untuk menghancurkan Yi-Han saat ini juga. Dalam sekejap, Warp Wheel milik Jae-hwan tiba-tiba keluar dari dalam Time Cup dan membuat Riker beserta Runa dan Anderson menjadi sangat terkejut. Meski hanya dengan celah yang begitu kecil, tusukan Jae-hwan tampaknya telah membuat Riker harus kehilangan tangannya. Beberapa dewa seperti Rere, Thanatos, dan Ignis jadi sangat terkejut karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi malahan benaran terjadi. Sebuah retakan dari dalam Time Cup mulai membesar sambil mengeluarkan cahaya biru yang menandakan bahwa Jae-hwan dan Ethan berhasil keluar dari sana. Melihat adanya kekuatan misterius yang dapat menghancurkan Time Cup, membuat Riker harus segera menjaga jarak dan menanyakan siapa yang melakukannya. Pria itu memberitahu jika dirinya adalah Jae-hwan yang telah menghancurkan Time Cup, dan bersamaan dengan itu, Ethan juga muncul di belakang Jae-hwan. Cerita beralih ke 542 tahun yang lalu, semenjak Riker memasuki metaverse, di mana ia selalu dituntut oleh pengikutnya untuk membawakan beberapa komponen yang baru. Para pengikut setiap hari dan setiap saat selalu mengeluh pada Riker karena dewa mereka tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Bahkan, para pengikut itu sampai mengancam jika mereka akan berpindah dewa jika Riker tak mau menuruti keinginan mereka. Tuntutan demi tuntutan yang tiada henti membuat Riker ingin melarikan diri dari para pengikut yang selalu menuntut tiada henti tanpa bisa memberikan persembahan apapun padanya. Agar bisa terus bertahan di metaverse, Riker memutuskan untuk membuang seluruh pengikutnya, menjual keyakinannya dan pengikut yang percaya padanya. Selama 542 tahun itu pula, Riker menjadi salah satu dewa terkuat dari 6 dewa metaverse lainnya. Setiap 10 tahun atau lebih, Riker diharuskan untuk mengalahkan kandidat dari 6 dewa kuat untuk mempertahankan posisinya. Terkadang, Riker juga melakukan siaran langsung untuk menggacah skin yang baru saja dirilis untuk menarik promosi dan menginvestasikan kembali trust yang dikumpulkan aliansi untuk meningkatkan kekuatan dunianya. Setelah beberapa waktu berlalu, Riker akhirnya memerintah sebagai dewa terkuat dari 6 dewa metaverse selama beberapa ratus tahun dan ditakuti oleh para pengikutnya. Namun sekarang, setelah cukup lama duduk sebagai dewa terkuat metaverse, Riker menjadi merasa sangat bosan karena tidak ada apapun yang bisa ia raih lagi. Tapi sekarang, Riker mungkin tak akan bosan karena kesenangan terbaiknya tidak hanya pada King of Crow, tapi juga ada pada orang yang disebut sebagai penusuk telanjang. Riker benar-benar menantikan momen seperti ini karena ia yakin jika pertarungan yang akan ia dapatkan akan menjadi sangat menarik. Riker sudah lama menunggu seseorang seperti Jae-hwan di tempat terkutuk seperti ini karena tidak ada yang berani untuk menantangnya. Terlebih, kekuatan asing yang ia rasakan dari Jae-hwan membuatnya semakin bersemangat untuk bertarung dengan Jae-hwan. Riker sangat penasaran dengan seberapa kuat Jae-hwan dan juga seberapa banyak kenikmatan yang bisa Jae-hwan berikan padanya sebelum ia lenyapkan. Riker kemudian menggunakan kekuatan dunianya untuk membuat santuari miliknya terbangun di tempat ini. Dalam waktu yang singkat,
Santuari Manifestation milik Riker, yaitu bayangan segala penyakit, mulai terbentuk menggambarkan bayangan yang diselimuti berbagai senjata. Pada momen ini, Riker berkata jika ia akan menikmati jiwa Jaehwan hidup-hidup tanpa melewatkan satupun yang tersisa. Pada chapter kali ini, kita akhirnya mengetahui bahwa Yi-Han sebenarnya tidak bisa menjadi seorang Awakener hanya dengan menyerap kekuatannya. Perlu diingat juga, para Awakener mendapatkan kekuatan mereka melalui cara atau metode masing-masing, karena mereka tidak memiliki kekuatan yang diberikan oleh sistem. Selain itu, kita akhirnya akan bisa melihat pertarungan sesungguhnya di dunia abis, karena selama ini Jaehwan hanya melawan kroco-kroco yang tidak perlu untuk diseriusin.